Pagi ini mari kita sediakan seluruh hidup kita, hati dan pikiran kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita ada pada saat pagi ini bukan oleh karena kekuatan dan gagah kita, tetapi karena oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama angkat pujian. Yesus kami puja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah
dan puji Lui tak tahu. Sembah dan puji Lui tak tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Lui tak tahu. Sembah dan puji Lui tak tahu. Sembah dan puji Lui tak tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Yesus, kami akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Engkau. Haleluya. Glory Yesus. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Bapa, kami hampiri takhta Tuhan. Kami naikkan pujian dan syukur kami ke hadirat Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Pagi ini Bapa,
Kami mau dengan penuh kerendahan hati memohon Tuhan untuk memimpin kami dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuliakan nama Tuhan, kami mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memulaikan ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi ini kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji Dia. Saudara siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan? Haleluya. Mari kita sediakan seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersorak-sorai, kita mengagungkan, kita puji Dia. Sebab Dia yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang besar. Bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia bergerakkan kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia bergerakkan kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Haleluya. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia bergerak bagi kita. Amin. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia
Haleluya. Glory. Haleluya. Dia perlindungan bagi saudara dan saya. Haleluya. Tuhanlah perlindungan kita. Tuhanlah pengharapan saudara dan saya. Karena Dia Allah yang besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Dari segala Allah, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 dahsyat.
saya. Sukacita surga ada bagi saudara dan saya, Tuhan sediakan. Sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Tak dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Amin, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, glory. Amin. Puji Tuhan, sukacita surga ada di dalam hati saudara dan saya. Sukacitanya surga memenuhi kehidupan saudara dan saya. Kita terima sukacita itu. Sebentar kita akan menerima berkat surgawi, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kau Allah yang besar, Yesus Tuhan, kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, haleluya, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan kasih Kristus Bapak Bambang pimpin dalam doa. Dan waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Penggembala. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami agungkan dalam dunia ini. Engkau yang bisa membuat kami terpesona. Kami bersyukur Engkau memperhatikan kami. Kami bersyukur Engkau tidak lepas dari kehidupan kami. Ya Tuhan, kekuatan firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, itu menjadi kekuatan buat kami untuk menghadapi dunia ini. Terima kasih. Kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Pakai hamba-Mu dan siapkan tanah hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami bersyukur kami sambut berkat firman-Mu pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Kasih setianya, kebaikannya, pemeliharaannya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini tentunya kita bersyukur atas tubuh yang sehat, atas tubuh yang kuat, yang Tuhan selalu anugerahkan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya rindu sampaikan firman Tuhan, masih ada kaitannya tentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara.
Karena apa yang saya siapkan kemarin belum terselesaikan. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. No fire, no power. Tidak ada api, tidak ada kekuatan. Kalau kata-kata ini kita ingat di tahun-tahun sekitar 1771 di sana ada alat transportasi yang namanya kereta kluthuk. Waktu itu kalau tidak ada batu bara, api, kereta itu tidak jalan. Hal yang sama juga ternyata Bapak Ibu Saudara, setiap kehidupan orang percaya kalau senantiasa tidak ada api Roh Kudus dalam diri kita, kita tidak akan mempunyai kekuatan dalam menjalani hidup kekristenan yang penuh dengan perjuangan. Amin. Oleh sebab itu tema firman Tuhan pagi hari ini adalah no fire, no power. Tidak ada api, tidak ada kekuatan. Kita akan lihat satu peristiwa Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-48 dan 49. Lukas 24 ayat 48 dan 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Terima kasih Tuhan memberkati. Dari perikop ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya baca ayat-ayat sebelumnya, di situ menceritakan bahwa saat Yesus malam terakhir ditangkap, murid-muridnya tercerai-berai. Perhatikan di sini. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem." Cerita ini kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus ditangkap, ketakutan melanda murid-muridnya. Di situ dikatakan murid-murid tercecer, murid-murid tercerai-berai setelah Yesus ditangkap. Bahkan kita tahu bersama salah seorang murid yang mau mengikut Yesus.
Yang mau bahwa kalau Yesus mati tersalib kepala di atas, dia mau mati tersalib kepala di bawah, dia mengkhianati. Berbicara mengenai tekanan, berbicara mengenai hilang harapan, kadang-kadang membuat orang tidak lagi mampu berpikir, mampu menjalankan apa yang harus dijalankan. Dalam cerita ini, murid-murid Tuhan Yesus hidup dalam ketakutan. Tidak hanya itu saja, mereka hilang harapan, frustasi, dan lebih menyedihkan, kembali kepada pekerjaan semula. Ini satu gambaran Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa hidup tanpa kuasa Roh Kudus dalam diri kita, tanpa api Roh Kudus itu menguasai hidup kita, kita tidak akan mampu dalam menghadapi perjuangan hidup ini. Lalu saya sudah katakan bahwa kita harus bisa mengalahkan dosa, kita harus bisa mengalahkan keinginan daging. Ternyata kelasnya murid-murid Tuhan Yesus, dia ketakutan, apalagi tahu Yesus mati. Padahal saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah sampaikan itu. Hari yang ketiga dia akan bangkit. Dalam cerita firman Tuhan Lukas 24 tadi kita sudah baca, murid-muridnya kembali, yang nelayan menjadi nelayan, yang pemungut cukai kembali kepada pemungut cukai, lalu yang lainnya juga kembali. Sehingga saat Yesus datang, dia pikir siapa? Hantu. Tetapi saat mereka berjumpa dengan Yesus dan Yesus menunjukkan bahwa itu adalah pribadinya dengan minta makanan dan makan makanan itu di depan mereka, baru mereka mengalami pemulihan, kebangkitan, memulihkan iman dan harapan, dihidupkan kembali. Lalu kita perhatikan di sini ayatnya yang ke-49, tidak hanya sampai di situ dikatakan bahwa dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu dilakukan dan itu kita peringati kemarin, hari Pentakosta. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Berbicara mengenai hari Pentakosta, di situ Tuhan curahkan Roh Kudus. Dikatakan 10 hari menunggu, berdoa, bersehati, menyembah. Hari Pentakosta, murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dikatakan bahwa lidah-lidah api hinggap di atas kepala murid-muridnya. Dan satu tanda, mereka berbahasa asing. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Ada tanda-tanda, ada sesuatu yang lain bila seseorang itu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Yang tadinya adalah penuh dengan ketakutan, mereka menjadi berani. Kita lihat transformasi murid-murid, kita lihat daftarnya itu, kita lihat di situ dikatakan sebelum penuh Roh Kudus, hidupnya penuh dengan ketakutan. Setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka dipenuhkan dengan satu keberanian. Berani berkata-kata hal-hal yang benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal waktu itu taruhannya adalah ahli-ahli Taurat. Lalu di situ dikatakan pelayanannya yang tadinya tidak ada kuasa dan mujizat, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus,
pelayanannya dipenuhkan dengan tanda-tanda heran dan mujizat dan kuasa Allah bekerja di situ. Tidak hanya itu saja yang tadinya mereka mengandalkan keahlian mereka, kecakapan mereka. Salah satu contoh Petrus waktu dia menyeberangi Danau Genesaret. Dia seorang nelayan. Dia tahu situasi, keadaan danau tersebut. Tetapi toh itu tidak menjadi satu jaminan. Ini menjadi satu pelajaran buat saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa sampai ke seberang kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan kebisaan kita. Mari pagi hari ini senantiasa terus kita mau minta api Roh Kudus itu. Karena melalui api Roh Kudus menjadi kunci dalam hidup kita. Kita akan melihat keberhasilan dalam kita membawa hidup ini. Baik itu sebagai kepala rumah tangga, baik itu sebagai ibu rumah tangga, tidak hanya itu sebagai seorang pengusaha, pedagang dan lain sebagainya. Dengan Roh Kudus kita akan dibuat mampu, dibuat menjadi orang-orang yang tidak hanya menang, tetapi lebih dari pemenang. Berbicara mengenai tekanan perjuangan hidup, saya tidak usah sebutkan satu persatu. Oke ya, banyak ya, orang rampung-rampung. Tetapi mari pagi hari ini tanpa Roh Kudus yang ada dalam diri kita senantiasa kita tidak akan mampu. Kita tidak akan bisa. Satu contoh Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab, peristiwa Daud dan Saul dan bangsa Israel menghadapi Goliat. Di sini ada satu pelajaran. Daud dan Saul adalah sama-sama manusia. Sama-sama menghadapi masalah yang sama. Besarnya juga sama, situasinya juga sama, yaitu Goliat. Tetapi kenapa Daud mampu mengalahkan Goliat? Bedanya apa Bapak Ibu Saudara? Karena api Roh Kudus ada dalam diri Daud. Sedangkan Saul tidak memiliki itu Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita melihat masalahnya sama, besarnya sama. Tetapi yang membuat beda adalah apa yang ada dalam diri Daud. Berbicara masalah persoalan sama Bapak Ibu Saudara. Besar kecilnya kita tidak bisa ributkan dan besar kecilnya juga kita tidak bisa bandingkan. Makanya tidak boleh kita berkata, wah masalahmu kecil. Tidak. Karena yang menjadi persoalan dan permasalahan adalah kekuatan yang ada dalam diri anak-anak Tuhan tersebut. Jadi mari hari-hari ini kalau seolah-olah persoalan, pergumulan, tantangan hidup itu menekan hidup kita. Kita mau lihat apakah api Roh Kudus kekuatan itu ada dalam diri kita. Karena itu kuncinya Bapak Ibu Saudara. Semakin besar kuasa api Roh Kudus itu dalam diri kita. Persoalan itu semakin kecil dan kita akan mampu menghadapinya. Dan kemenangan yang Tuhan janjikan itu akan menjadi bagian kita. Contoh lagi Sadrak, Mesak dan Abednego. Saat dia tidak mengikuti aturan yang bertentangan dengan firman Tuhan, dia harus menyembah patung emas. Dia dilemparkan ke api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi bukankah kita tahu karena cerita ini adalah cerita sekolah minggu. Sadrak, Mesak, Abednego rambutnya bau sangit saja tidak.
ini ada satu rahasia. Kalau Tuhan Allah tidak mau padamkan api pergumulan, api persoalan yang mungkin berlipat-lipat 7 kali lipat. Tetapi Tuhan mampu nyalakan lebih besar api dalam diri kita. Amin. Hal yang sama juga, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar? Karena api yang ada dalam dirinya lebih besar. Api persoalan, api yang akan membinasakan tidak mampu untuk membinasakan dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, senantiasa jaga hidup kita, senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jangan melayani tanpa api Roh Kudus. Jangan bekerja tanpa api Roh Kudus. Di situ dikatakan bahwa keberanian sejati bukan karena siapa yang dihadapi, tapi api Tuhan, api Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Itulah kunci kemenangan dalam hidup kita. Amin. Kita buka dalam Kisah pasal 4 ayatnya yang ke-13. Saya minta tolong dibacakan. Kisah pasal 4 ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Terima kasih. Perhatikan di sini. Peranan Roh Kudus, api Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Yang mustahil, yang tidak mungkin oleh dunia ini menjadi mungkin. Petrus adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Murid-murid Tuhan Yesus sebagian besar adalah juga orang-orang yang tidak terpelajar. Tetapi mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka dipenuhi dengan api Roh Kudus itu sehingga mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Saya mau berkata pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah merasa kecil atas keberadaan hidup kita. Mungkin kita berkata, wah saya keturunan orang tidak mampu. Bermimpi saja untuk kedepannya tidak. Bagi Allah tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Kuncinya peliharalah terus api Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Mengapa saya katakan pelihara terus Bapak Ibu Saudara? Karena itu bisa hilang saat kita tidak peka dengan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Kita lebih mengikuti kemauan kita. Kita lebih mengandalkan apa yang kita punya. Apa yang ada pada diri kita. Entah itu kecakapan, talenta yang ada. Tetapi mari di dalam hidup kita senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita mampu melakukan segala sesuatunya. Kita cakap, kita akan menyelesaikan dengan baik setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau secara manusia berat Bapak Ibu Saudara. Karena selalu bertentangan dengan keinginan daging. Perhatikan. Dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13, di situ ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Orang yang tidak terpelajar tetapi diubahkan dengan secara luar biasa karena adanya Roh Kudus dan membiarkan dirinya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Tidak hanya itu saja, dikatakan bahwa dalam banyak hal Dia akan nyatakan kuasanya. Dia akan nyatakan pembelaannya dalam hidup kita. Lanjut Bapak Ibu Saudara.
menjadi pertanyaan kita bersama. Bagaimana saat kita mengalami kelemahan? Ada titik-titik tertentu lemah. Wong kelasnya Elia saja hanya menghadapi seorang wanita yang namanya siapa? Dia ketakutan, dia lari, bahkan dia berkata kepada Tuhan waktu itu, cabut saja nyawaku. Jadi berbicara mengenai persoalan permasalahan, kita tidak usah ribut besar kecilnya. Tetapi yang kita mau lihat di sini adalah kemampuan api Roh Kudus itu yang harus tetap kita perhatikan dalam diri kita. Oleh sebab itu, peliharalah api Roh Kudus itu senantiasa. Lalu gimana kalau api Roh Kudus itu mulai redup? Ada beberapa pelajaran kita akan lihat di sini usaha-usaha untuk supaya api Roh Kudus itu tetap menyala. Saat menyalakan api kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja 18. Ini satu cerita, satu kisah bagaimana Nabi Elia menghadapi ahli-ahli nujum pada waktu itu. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-38. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di sana ceritanya adalah Nabi Elia sedang mendemonstrasikan mana Tuhan yang sesungguhnya dan mana Tuhan yang tidak sesungguhnya di depan bangsa Israel. Dikatakan di situ begini, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Sebelum saya lanjut, tahu jalan ceritanya ini Bapak Ibu Saudara? Tahu ya sebagian besar, tahu? Tidak. Jadi karena bangsa Israel sudah berpaling dari Allah yang sesungguhnya, mereka mulai menyembah dewa-dewa, berharap kepada ilah-ilah yang bukan Allah sesungguhnya. Nabi Elia mendemonstrasikan, mengadakan satu perjanjian. Ayo kita buktikan Allahku atau Allahmu. Dengan satu ketentuan bahwa kita akan buat korban bakaran tetapi tidak boleh dibakar dengan api. Allah yang sesungguhnya dengan sendirinya dia akan mengirim api. Singkat cerita, ahli-ahli nujum, para jampi-jampi pada waktu itu membuat mezbah, memotong sebuah lembu, seekor lembu, dan lalu diatur sedemikian rupa di mezbah itu. Mulailah ahli-ahli nujum, para jampi-jampi itu memohon api turun. Tapi sampai setengah hari penuh api itu tidak turun. Beda dengan Nabi Elia, dia kembali benahi mezbah itu. Dia rubah mezbah itu, dia potong seekor lembu juga, dia lalu berdoa. Ini menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Bila api Roh Kudus itu sudah mulai padam, ada satu hal dan beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama, mendekatkan kepada Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 bagian A. Karena pentingnya api Roh Kudus itu bagi orang percaya ini tidak boleh padam. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Saat Bapak Ibu Saudara merasa tidak ada daya, saat Bapak Ibu Saudara hilang akal, saat Bapak Ibu Saudara sudah tidak mampu berbuat apa-apa, datanglah mendekat kepada Tuhan. Sehingga api Roh Kudus itu menyala kembali dan kita akan melihat
kuasa itu dinyatakan melalui hidup kita. Amin. Jadi yang pertama adalah mendekatlah kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Hanya orang-orang yang datang mendekat yang akan menerima curahan berkat, curahan kuasa Roh Kudus. Jadi ini satu tanda kalau kita sudah rasa orang kuat, orang mampu. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoalah. Lalu yang kedua, saatnya menyalakan api saat kita hilang pengharapan. Ayatnya yang ke-38 dari 1 Raja-Raja 18 ini. Tolong dibacakan Pak Warandoyo ayatnya yang ke-38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Air dalam parit itu habis dijilatnya. Baptisan Roh Kudus tidak hanya memperbaharui cara kita berbicara. Baptisan Roh Kudus memperbaharui cara hidup kita. Cara pandang kita, cara sepak terjang kita. Amin. Mari. Langkah yang berikutnya selain mendekat kepada Tuhan, mintalah kuasa Roh Kudus itu diperbaharui dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, setiap tahunnya gereja kita senantiasa memperingati dan selalu mendorong anak-anak Tuhan untuk senantiasa memelihara api Roh Kudus itu. Yang ketiga, di sana dikatakan juga bahwa letakkan korban di atas mezbah. Penyerahan diri adalah awal dari hidup dibakar dengan api. Kematian daging adalah awal tumbuhnya kehidupan rohani. Relakan diri untuk dibakar dengan api. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita relakan keinginan-keinginan daging kita. Dibakar oleh api Roh Kudus. Sehingga yang timbul, yang muncul adalah keinginan-keinginan surgawi. Salah satunya hasrat dan nafsu yang kadang-kadang tidak bisa dikendalikan. Saya yakin, saya percaya seorang bapak kepala rumah tangga walaupun tugasnya di luar kota, dia tidak akan pernah melirik yang lainnya. Karena ada api Roh Kudus. Karena api Roh Kudus itu membakar keinginan-keinginan daging. Amin. Begitu pula sebaliknya. Seorang ibu rumah tangga ditinggal kerja di luar kota. Dia tetap bertahan dengan keinginan-keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mampu membakar keinginan-keinginan daging itu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Langkah yang ketiga ini menjadi ukuran buat kita. Di mana saat kita membutuhkan api Roh Kudus itu. Lalu yang keempat yang di situ dikatakan bahwa berdoalah. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Berdoalah minta Roh Kudus memenuhi hati pikiran kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Percayalah pada janjinya yang meminta pasti akan menerima. Allah kita tahu memberikan yang terbaik. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini saya senang sekali. Kita masuk dalam kategori anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Hari Minggu
datang beribadah, datang bersekutu. Ada seorang anak Tuhan berkata kemarin ketemu, saya penting sekarang bisa kok online. Lihat YouTube. Punya selidik perbincangan kemarin di rumah sakit Telogorojo. Bapak ini kecewa sama seseorang. Jadi dia hanya titip aja sama istrinya katanya. Wes penting tak titip ke bojoku. Saya dengan Pak Bambang sempat coba adu argumen, tetapi ternyata masih mental Bapak Ibu Saudara. Pertemuan ibadah penting Bapak Ibu Saudara. Untuk memproses setiap kehidupan kita, kebersamaan kita, kesehatian kita, sehingga camaraderie itu terjadi. Amin. Lalu tidak ada penyelesaian, saya berkata sama istrinya, oke, berarti ini semua diizinkan Tuhan untuk sharing walaupun tidak sengaja. Kita bawa dalam doa saja. Supaya kalau Tuhan yang bekerja, kalau Roh Kudus, api Roh Kudus itu bekerja, tidak ada yang mustahil untuk membawa Bapak tersebut datang beribadah. Sampai istrinya berkata begini, nek kebaktian delok ke menungso yo, ora kebaktian, betul? Makanya jangan pernah lihat manusia, amin. Lihatnya tuh Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu yang akan memampukan dan membuat kita bisa hanya pandang saja kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mintalah senantiasa api Roh Kudus itu menguasai diri kita. Perhatikan Lukas 11 ayatnya yang ke-13 sebagai ayat yang terakhir. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari firman ini, pagi ini satu kesimpulan bahwa ada kunci yang luar biasa. Asal Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dikatakan semuanya akan mampu kita hadapi. Semuanya akan mampu terselesaikan. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, karena ada api Roh Kudus kita terbebas dari masalah. Bukan seperti itu. Ada masalah, ada perjuangan, ada pergumulan. Tetapi bedanya kita mampu. Amin. Jangan nanti saya diwelehke ya. Katanya ada api Roh Kudus, beres kabeh. Berarti orang no masalah. Waduh, repot ya. Saya ulangi lagi, dengan adanya api Roh Kudus dalam diri kita, masalah boleh ada, pergumulan boleh datang, silih berganti. Yang menjadi pengertian kita akan menang menghadapi itu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan pada saat pagi hari ini adalah Allah yang besar. Besar dari setiap masalah kita. Besar dari setiap pergumulan kita. Besar dari setiap sakit penyakit yang ada dalam diri kita. Nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh supaya perkara yang ajaib dan luar biasa itu ada terjadi dalam diri kita. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau
puji ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu yang hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita punya Allah yang besar. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Mungkin pagi hari ini pergumulan, perjuangan hidup Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang suami, istri, anak muda, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Luaskan roh Allah, api Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Masalah pergumulan, perjuangan boleh ada. Tetapi yang ada pada kita lebih besar dari semuanya. Kita akan tetap kuat. Kita akan tetap mampu sampai titik akhir kita. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan kasih Kristus, Ibu Priscilla bawa dalam doa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Inilah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak terbatas kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam segala aspek hidup kami Engkau selalu ada bagi kami. Kekuatan-Mu selalu Engkau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami mampu menghadapi apa yang harus kami hadapi. Kami mampu Tuhan menghadapi persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Seringkali Tuhan kami hidup mengandalkan kekuatan, kemampuan kami. Tapi pagi ini Engkau boleh mengajar kami lewat hamba-Mu, lewat taburan benih-benih firman-Mu. Untuk benar-benar kami mengandalkan kekuatan-Mu. Untuk benar-benar kami mengandalkan arahan-Mu, perintah-Mu Tuhan. Karena perintah-Mu yang selalu menghibur dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, jangan ambil roh-Mu dari hidup kami Tuhan. Amin. Biarlah roh-Mu terus ada di dalam hati kami, membimbing kami, menerangi jalan kami, menjadi penasehat yang agung dalam hidup kami. Sehingga kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Kami tidak salah di dalam kami berkata-kata Tuhan. Tidak salah kami berpikir, tidak salah kami berbuat. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada dalam pikiran-Mu. Hidup kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Inilah yang selalu menjadi kekuatan kami.
Terima kasih berkati hamba-Mu pagi ini Tuhan yang Kau sudah pakai untuk memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat yang baru. Kami boleh tetap memandang akan Engkau, kami boleh tetap setia untuk berdoa kepadamu. Terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Agar firman-Mu saja Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu supaya kita menjaga api Roh Kudus tetap nyala dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap on fire. Oleh sebab itu dikatakan oleh Bapak Gembala, kita harus mendekat pada Tuhan. Kita perbaiki misbah doa kita. Kita persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Kita berdoa supaya api Roh Kudus tetap menyala dalam hidup saudara dan saya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu, selalu pegang erat tangan-Mu, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami bersyukur, sudah Engkau ingatkan kembali untuk kami menjaga api Roh Kudus tetap menyala di dalam hidup kami. Terima kasih Pak, terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam rumah tangganya, berkati anak-anaknya. Kini Tuhan Engkau lihat tangan yang terulur memberikan persembahan buat pekerjaan di tempat ini Bapa. Mari Tuhan berkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan. Terlebih bagi saudara kami yang pada saat ini belum bisa memberikan persembahan Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas mereka. Sehingga di lain kesempatan boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sehat semua? Baik-baik semua? Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Ya, pagi ini kita kembali berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Melalui Bapak Gembala kita diajarkan firman Tuhan.
no fire, no power. Ya, tidak ada api, tidak ada kuasa. Jadi biarkan api itu menyala, menyala, menyala dan terus menyala. Jangan padamkan api itu. Amin. Kita doakan terus Bapak Gembala diberi hikmat, pewahyuan sehingga bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sehingga jemaat bisa bertumbuh dengan baik dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Untuk pengumuman sebentar jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia sekolah minggu atau mungkin engkong emaknya, silakan ajak cucunya juga untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita tahu Alkitab mengajarkan sejak kecil anak-anak itu sudah dididik dengan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi anak-anak kita, cucu kita nanti bisa terus bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terus dukung guru-guru sekolah minggu dengan doa Bapak Ibu karena mereka juga membutuhkan dukungan doa sehingga pengurapan Allah turun atas mereka. Mereka mengajar dengan benar dan dasar yang disampaikan mereka itu bisa membuat anak-anak kita secara rohani bertumbuh dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya minggu ini, nanti minggu ketiga ini ada doa guru sekolah minggu mulai jam 6 sore. Terus Senin ada Senin ganjil, tidak ada pos PI ke sesi. Hari Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Dan hari Rabu ibadah umum jam 5 sore. Hari Kamis ada doa puasa, Bapak Ibu yang mau ikut doa bisa hadir di gereja jam 12 siang. Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Mari pria bisa hadir dalam ibadah ini. Kemarin Jumat masih banyak juga yang enggak hadir. Kita berdoa sama-sama supaya pria-pria Gideon semakin mencintai Tuhan, semakin bertumbuh, semakin menjadi berkat bagi keluarganya masing-masing dan bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Ada pengumuman lain yang mau tambahkan? Nggak ada, puji Tuhan. Kadang-kadang bukan besarnya masalah yang membuat kita kalah, ya, tapi kecilnya api yang ada dalam diri kita. Bakar apimu pagi ini. Biar mengalir kuasa Tuhan memenuhi hati kita. Dan kita boleh pulang sebagai orang-orang yang menyala, menyala dan menyala. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Mari berdiri semua. Haleluya. Haleluya. Merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan sama-sama, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh-Ku. Mari kita rindukan aliran-aliran ini mengalir, membakar hidup ini. Mengalirlah Roh pulihkanku, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bapak Elia Heri akan berdoa dan doa berkat oleh Pak Gembala. Engkau membakar hati kami Tuhan dengan api yang amin.
Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Hapuskan Mari Tuhan bekerja, mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Mengalirlah dengan segenap hati, nyatakan kerinduanmu. Biar Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh berikanku. Pulihkanku. Haleluya, haleluya. Tuhan Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ucap syukur hari ini Tuhan. Kau bakar kami dengan api-Mu yang luar biasa, dengan Roh Kudus-Mu. Biar roh kami selalu membara di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami semua itu dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau akan hadir di setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ucap syukur hari ini Tuhan. Kami juga ucap syukur untuk di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang ada di sini, jemaat-Mu yang ada di sini semua Tuhan. Bahwa Engkau sendiri yang pegang kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Pegang satu dengan yang lainnya di dalam melakukan segala aktivitas mereka semua dalam satu minggu ini Tuhan. Kami percayakan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kau sendiri akan memberikan yang terbaik bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih bahwa kami bawa juga bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau jagai, Kau lindungi semua Tuhan. Kau bakar bangsa negara kami Tuhan dalam nabi-Mu. Biarlah anak-anak-Mu dalam pemerintahan semuanya pegang dan takut akan Engkau Tuhan. Biar semuanya sesuai dengan rencana yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kau pulihkan, Kau muliakan Kau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ucap syukur hari ini. Pimpin kami Tuhan, ucap syukur atas hari ini baktian pagi yang luar biasa. Pimpin kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Pimpin dalam perjalanan kami, lewat berjalan kami, kayak kendaraan apapun semuanya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjagai kami dengan sampai ke rumah tanpa halangan suatu apapun. Dan berkat anugerah-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyala-nyala dalam hidup kita semua. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah